Halo teman-teman, kali ini tuh saya mau bahas suatu judul yang maknanya itu unshakable, yaitu tak tergoncangkan, unshakable. Dimana saat-saat ini banyak sekali guncangan-guncangan terjadi di seluruh dunia. Beberapa bulan yang lalu, goncangan-goncangan itu sangat-sangat nyata. Gempa bumi itu terjadi di mana-mana berbulan-bulan yang lalu. Bahkan sampai-sampai BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, itu menyampaikan kalau Indonesia itu berpotensi akan mengalami gempa megatrust atau maha gempa, gempa yang sangat besar. Di mana hal ini menghantui masyarakat Indonesia. Tapi yang aku percaya, kita itu adalah anak-anak Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya unshakable, tak tergoncangkan. Sekalipun gempa megatrust itu datang, sekalipun gempa bumi besar itu datang di bangsa Indonesia, kita sebagai anak Tuhan, kita menerima janji keselamatan. Kita menerima janji keselamatan Kristus di dalam hidup kita. Saat gempa itu terjadi, kita tidak akan tergoncangkan, unshakable, dan kita akan mengalami terobosan-terobosan secara supernatural. Ketika orang-orang tergoncangkan karena mengalami goncangan itu, kita sebagai anak Tuhan, kita diselamatkan oleh janji keselamatan Kristus. Kita akan masuk ke satu dimensi, kita akan masuk ke satu alam, satu dimensi tanpa batas. Tanpa batas. Di mana dimensi itu tak terbatas ruang dan waktu. Dan kita akan mengalami terobosan-terobosan supernatural oleh karena janji keselamatan itu. Di mana saat ini sudah bulan November, tanggal 14 November. Ya, mungkin beberapa hari lagi Indonesia akan mengalami fenomena supermoon atau bulan super. Oke, bulan yang kelihatan super dengan penerangan yang 30% lebih terang daripada biasanya gitu ya. Dimana kita harus pegang janji keselamatan itu supaya kita bisa mengalami unshakable, tak tergoncangkan. Saat gempa bumi itu tiba di Indonesia, bukan gempa bumi yang kecil-kecil loh ya, gempa bumi megatrust itu tiba di Indonesia, kita akan mengalami terobosan supernatural. Kita akan masuk ke satu dimensi, dimensi supernatural, dimensi tanpa batas, tak terbatas ruang dan waktu. Itu adalah perjalanan kita secara supernatural supaya kita sampai kepada surga milik Allah Bapa. Itu adalah perjalanan kita menuju surga. Ketika orang-orang itu mati, ketika orang-orang mati karena guncangan yang besar, karena mereka tidak menerima janji keselamatan, ketika orang-orang binasa mati di dalam lahar bumi, tapi kita mengalami janji keselamatan sehingga kita akan masuk ke dimensi supernatural, dimensi tanpa batas. Dan di situ kita akan mengalami banyak sekali keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Dimana kita sebagai anak Tuhan, kita itu adalah pendatang, kita itu adalah orang asing di muka bumi ini. Karena kita adalah warga kerajaan surga, kita milik kerajaan surga. Rumah kita itu di dalam kerajaan surga, bukan di bumi ini. Bumi ini kita datang sebagai seorang pendatang atau orang asing. Karena bumi ini adalah tempat pembuangan bagi para iblis, rumahnya para iblis. Di mana saya merasakan cepat atau lambat, seraya waktu berlalu, waktu demi waktu berlalu, hari demi hari terlewati, akan tiba saatnya waktu Tuhan, waktu Roh Kudus menggoncangkan Indonesia,
sehingga Indonesia akan terguncangkan. Dan saat itu pula, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus mengalami unshakable. Kita tidak boleh terguncangkan. Biarlah mereka, tetangga-tetangga sebelah atau agama-agama sebelah, biarlah mereka terguncangkan dan mati binasa. Tetapi kita menerima janji keselamatan yang akan mengantarkan kita ke dalam kerajaan surga yang abadi. Untuk hal ini kita harus bersuka cita, kita harus bergembira. Waktunya Tuhan semakin dekat, waktunya Roh Kudus semakin dekat. Kita harus bersuka cita. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu, cepat atau lambat pasti akan tiba. Dan pasti manifestasi kuasa Roh Kudus itu nyata atas bangsa Indonesia. Di mana ternyata hal itu sudah difirmankan oleh Allah di dalam Alkitab. Yesus Kristus sudah menyampaikan tanda-tanda akhir zaman, bahwasanya di akhir zaman akan banyak goncangan-goncangan di bumi. Bumi akan diguncangkan. Itu barulah awal permulaan akhir zaman. Kelaparan, peperangan, kerajaan melawan kerajaan, negara melawan negara, penderitaan, itu adalah awal dari akhir zaman. Itu baru awal-awal akhir zaman. Dan nanti menjelang penutup akhir zaman, apa kata firman Tuhan? Allah, aku akan mengguncangkan seluruh langit. Seluruh isi langit akan diguncangkan. Allah akan mengguncangkan seluruh isi langit, yang seringkali kita sebut dengan sebutan kiamat, karena seluruh langit diguncangkan. Sehingga terjadilah yang namanya kiamat. Planet-planet akan bertabrakan, tata surya akan hancur, bintang-bintang hancur. Penghancuran total bagi alam semesta yang nyata. Dan saat semua itu terjadi, saat langit diguncangkan, maka dimensi supernatural itu akan terhenti. Semua yang ada di alam supernatural tiba-tiba akan membeku, terhenti. Kayak patung, semuanya terhenti. Dan itu sebagai akhir dari akhir zaman. Dan itu difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Alkitab menyampaikan hal itu. Itu adalah akhir dari akhir zaman. Dan nanti setelah semua itu terjadi, Allah berfirman di dalam Alkitab bahwa semuanya itu pasti terjadi dan harus terjadi supaya akan diciptakannya zaman baru. Jadi Tuhan Allah akan menciptakan zaman baru setelah akhir zaman ditutup. Setelah semuanya hancur, Allah akan menciptakan satu zaman baru. Zaman penuh kemuliaan. Nama Tuhan, nama Allah akan bergelora di seluruh muka bumi ini. Dan hanya ada satu bahasa dan satu agama. Dan yang saya percayai, agama Kristen menjadi satu-satunya agama di zaman baru itu. Dan bahasa Indonesia menjadi satu-satunya bahasa di zaman baru itu. Dan semua itu adalah karya dari Sang Maha Kuasa. Semuanya adalah kuasa dari Sang Maha Kuasa. Terima kasih karena sudah mau tonton video ini. Persiapkan dirimu untuk mengalami goncangan pembukaan akhir zaman.